Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Diwanto Putra dari Prodi Teknik Elektro kelas B. Di sini saya akan mewawancarai untuk tugas aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan kehidupan bermasyarakat. Jadi perkenalkan, di sebelah saya ada narasumber. Silakan. Nama saya Salsa Fatimah Zahra dari Prodi Teknik Mesin angkatan 2019. Nah, di sini saya mau nanya-nanya nih Teh, tentang seputar kehidupan Pancasila dalam bermasyarakat ya. Jadi pertama nih yang saya mau tanyain yaitu pendapat Teteh tentang Pancasila itu apa sih kira-kira? Menurut saya, pendapat tentang Pancasila itu kan dasar falsafah buat rakyat, untuk rakyat Indonesia, di mana mempunyai 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut pertanyaan kedua nih ya Teh. Jadi menurut pandangan Teteh nih, apakah Pancasila itu udah sesuai sama ideologi dalam bermasyarakat itu sendiri sih Teh? Menurut saya, Pancasila memang udah sesuai untuk ideologi bermasyarakat, namun masyarakat masih banyak yang kurang mengimplementasikan dari kelima sila tersebut gitu. Contohnya aja misalkan tingkat korupsi yang masih tinggi dan juga penguasaan ekonomi dari negara lain yang masih ada sampai saat ini. Nah, kira-kira mungkin nggak sih pejabat-pejabat tinggi itu bisa lupa sama sila Pancasila itu sendiri? Memungkinkan sekali bila pejabat tinggi itu tidak hafal dengan sila-sila Pancasila, di mana kalau misalkan pejabat tersebut masih mempunyai sifat yang rakus dan tamak, itu berarti dia tidak bisa mengimplementasikannya. Contohnya pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi para pejabat tersebut tidak bisa mengimplementasikan sila tersebut. Selanjutnya saya akan mewawancari narasumber kedua saya. Silakan memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Nama saya Dewa Afilan Trisono. Saya masyarakat dari Cikarang. Umur saya 23 tahun. Background saya karyawan swasta yang bekerja di salah satu perusahaan di MM 2001. Ya, silakan. Nih Bang, jadi saya mau nanya, pendapat Abang tentang Pancasila itu kayak gimana sih? Pendapat saya tentang Pancasila itu, kalau diaplikasikan di Indonesia itu sesuai. Karena kenapa? Indonesia itu beragam dari agama, suku, budaya, dan ras. Seperti pada poin pertama gitu kan. Poin pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa. Kenapa enggak Allah yang Maha Esa? Enggak kan? Karena kenapa? Di Indonesia itu macam-macam agama, ada Islam, Buddha, Kristen, Konghucu, Hindu, dan sebagainya. Ada animisme dan budaya-budaya lain. Yang kedua, poin kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa demikian? Para perumus Pancasila pendahulu itu memikirkan poin nomor 2, kemanusiaan yang adil beradab. Dikarenakan di Indonesia itu tidak mau ada yang namanya kekerasan seperti di luar negeri, negara bebas yang senjata itu diperjualbelikan. Nah, makanya dari itu diciptakanlah sila nomor 2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tujuannya itu untuk apa? Untuk keadilan bagi semua penduduk Indonesia tanpa terkecuali, tanpa mengecualikan suku, agama, ras, dan budaya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ya, jadi poin nomor 4 itu kita harus dipimpin oleh misalnya DPR, diwakili oleh DPR. DPR itu misal mewakili satu daerah, misal Cikarang. Lebih luasnya lagi Bekasi. Jadi satu Bekasi itu harus ada mewakili suaranya seperti DPRD. Atasnya lagi provinsi, ada yang mewakili provinsi. Atasnya lagi RI, ada yang mewakili. Jadi suara dari masyarakat bawah itu harus mencapai ke Senayan ibaratnya. Jangan ada yang nggak nyampe, nyangkut ibaratnya. Misal
aspirasi demo di bupati, tapi nyangkut di kantor bupati doang, di DPRD gitu. Jadi suara-suara rakyat itu harus ada yang menyampaikan. Makanya poin nomor 4 itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan. Jadi ada wakil yang menyampaikan ke Senayan sana, Senayan, dan didengar oleh presiden melalui sidang-sidang istimewa yang ada di Senayan. Poin nomor 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, poin nomor 5 ini sekarang mulai terguncang, nggak seperti dulu. Kalau dulu emang berpegang teguh, semuanya itu hampir sempurna. Kalau sekarang ini menurut saya ya agak-agak senjang lah poin nomor 5 ini. Kenapa? Saya melihat fenomena-fenomena terakhir ini keadilan sosial itu nggak berjalan lancar. Seperti hukum. Contohnya hukum itu tumpul ke atas, lancip ke bawah. Seperti terakhir itu ada Joko Chandra ya. Joko Chandra itu cuman kalau nggak salah itu dihukum cuma 3,5 tahun, 10 tahun DPO, dan dia kabur luar negeri, minta polisi menghapuskan namanya dari red notice. Nah itu cuma 3,5 tahun, ya kan? Sedangkan mbah-mbah waktu tahun berapa itu saya lupa, mbah-mbah itu maling kayu jati satu, itu dituntut lebih dari 3,5 tahun. Bayangkan saja, maling kayu jati, ada lagi maling sendal, ada lagi maling ayam dikeroyok sampai mati, ya kan? Di mana itu poin nomor 5? Kalau dulu nggak kayak gitu. Kalau dulu menurut saya, apalagi dulu zamannya 98, tahun 98 itu saya suka. Kenapa saya suka? Ya emang dibabat abis, yang jahat babat abis sudah. Walaupun belum terindikasi, tapi Indonesia aman itu tahun 98. Bukannya saya pro Soeharto bukan. Tapi emang kebijakannya bagus. Tapi ya itu lagi sisi HAM. Ada harus mengorbankan salah satu lah. Kalau sekarang HAM-nya oke, tapi keadilan sosialnya ya jelek gitu. Kalau dulu keadilan sosialnya bagus, tapi HAM-nya jelek. Kalau dulu gitu kan. Kayak itu namanya ada jenderal polisi apa tuh namanya itu dulu kan. Itu nggak mau disogok itu jenderal polisi itu. Tahun 98 itu jenderal polisi Sugeng ya. Jenderal Sugeng namanya kalau nggak salah. Itu nggak mau disogok itu, sampai dulu ada konglomerat yang mau ngasih bunga nggak mau ya. Karena takutnya itu hitungannya pidana atau rasuah. Ya menurut saya itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan dari poin-poin Pancasila yang diterapkan di Indonesia. Saya kembalikan ke penanya, silakan. Nah, jadi untuk pertanyaan nomor 2 ini ngomongin tentang sila ya. Jadi di Indonesia kan apa namanya bisa dibilang belum bisa diterapkan yang namanya sila kelima Ya. dari Pancasila. Nah, pendapat dari abang sendiri kayak gimana sih tentang sila kelima di Pancasila di Indonesia itu? Ya seperti saya jelaskan tadi, sila kelima itu riskan. Riskannya kenapa? Kalau poin-poin sila-sila itu tidak dijalankan dengan baik atau tidak diterapkan dengan baik, dia akan pudar dengan sendirinya. Contoh saja, sila pertama itu udah mau diobrak-abrik itu. Kenapa mau diobrak-abrik? Karena sekarang itu kemarin itu ada mau yang mendirikan negara khilafah. Negara khilafah itu apa? Negara khilafah itu tadi hanya Islam doang. Saya nggak setuju. Walaupun saya Islam, tapi nggak setuju Islam doang. Teman-teman saya ya kan orang Kristen masa mau dibunuh atau mau diusir ya kan. Sedangkan dulu para pejuang di Indonesia itu bukan Islam doang. Ada yang percaya dengan leluhur, ada yang percaya dengan ibaratnya Tuhan lain, ya Islam doang. Terus poin nomor 5 tadi sesuai pertanyaan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini aja. Dari hal kecil aja. Hal kecil itu kayak video asusila. Video asusila itu kalau orang biasa yang ditangkap itu pelakunya. Kalau orang biasa. Kalau orang yang tersohor, terkenal, itu pelakunya itu malah yang menyebarkan video yang ditangkap. Ya kan? Kalau orang biasa, pelakunya gitu. Aneh. Itu tuh hal kecil dari keadilan sosial dari seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya itu ada fenomena di Indonesia itu keadilan sosial, misalnya ini investasi ataupun yang bisa kita lihat sekarang itu pekerja asing Cina lah ibaratnya. Pekerja asing Cina itu banyak
sono di Sulawesi, kawasan di Sulawesi. Sedangkan dia itu gajinya mahal. Saya lihat fenomena terakhir itu isu-isu dari media sosial yang terpercaya gitu, atau berita-berita yang koheren gitu yang terpercaya. Saya melihat itu dia ya 11-12 ilmunya, malahan menurut saya itu bagusan ilmu orang Indonesia. Saya melihat itu skill las itu kemarin ya. Saya melihat itu skill ngelasnya itu acak-acakan, nggak kayak skill ngelas orang Indonesia. Mereka itu digaji lebih tinggi daripada orang Indonesia, tapi skillnya itu lebih rendah daripada orang Indonesia. Nah itu tuh poin kelima, itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mulai tergoncang. Selanjutnya hukum, tadi kan hukum tentang video asusila ya yang kecil. Sekarang hukum yang agak besar sajalah. Hukum yang agak besar kayak koruptor gitu ya, dapat remisi. Terus, nah yang terakhir Gisel gitu, Gisel itu alasannya punya anak kecil. Katanya punya anak kecil jadi nggak dipenjara gitu. Tapi kalau yang lain mau ada anak kecil mau apapun dipenjara. Sampai ada yang nengok ke penjara itu istri sama anaknya. Terus ada yang bilang netizen, salah siapa punya anak nggak mikir, ya kan, malah ngelakuin kejahatan. Giliran orang biasa dihujat, giliran orang yang terkenal malah semangat, kamu akan tegar segala macam gitu. Jeffrey Nicole, ya kan, Jeffrey Nicole itu narkoba gitu kan. Ya mungkin karena dia good looking gitu kan, banyak yang menyemangati. Coba kalau yang Andika Kangen Band contohnya. Andika Kangen Band waktu itu narkoba juga tapi dihujat malah. Segala hujatannya kalau saya ingat itu udah jelek, segala narkoba segala macem gitu kan. Nah itu nggak adil itu menurut saya. Terus ada lagi kemarin itu Zara Adisti itu waktu skandal itu sama pacarnya itu. Skandal karena mungkin dia good looking jadi disemangati, semangat. Nah dia nggak dipenjara itu kan, malah penyebar video yang dicari. Coba misal kita kayak gitu, pasti kita dipenjara itu. Dan dihujat pasti sama netizen. Nah itu contoh kecil dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang belum bisa diterapkan sekarang. Ya silakan, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan dilanjutkan. Nah lanjut pertanyaan terakhir nih Bang. Jadi di Indonesia kan ideologinya jelas tentu Pancasila. Nah Ya. kira-kira setuju nggak nih kalau Abang ideologi di Indonesia tuh diganti? Ya jelas nggak setuju. Kenapa? Tadi kan udah saya jelaskan sebelumnya. Dari 5 sila itu kan udah klop untuk Indonesia itu udah klop. Karena seluruh isi dari penduduk Indonesia itu beragam ya. Itu dari suku, agama, ras segala macam. Dan orang kulit putih, rambut keriting, kulit hitam, rambut lurus segala macam ya kan. Contoh misal Pancasila itu diganti dengan komunis. Kita lihat aja tahun gegernya itu tahun 1965. Tahun 1965 itu lagi gigir-gigir komunis itu. Semua orang dibunuh, orang lagi sholat dibunuh, ya kan? Jenderal dibunuh, masukin ke sumur ya kan? Orang lagi ajan diarit kepalanya, dibacok pakai pancur. Dan menurut saya itu nggak setuju itu. Kenapa? Ya karena paham Pancasila kalau diganti dengan komunis itu ya hancur semuanya. Kekerasan di mana-mana segala macam. Ataupun misal diganti dengan ideologi namanya liberal gitu, misalnya ganti liberalisme kayak di Amerika, ya nggak setuju saya. Semuanya pasti bebas, ada seks bebas segala macam ya, senjata jual bebas. Apalagi orang Indonesia itu tipikal ya, kalau misal naik motor ngebut-ngebutan pasti ada panas ya kan, bisa aja pas ngebut-ngebutan lampu merah dijedor kan, itu namanya ideologi yang terlalu bebas itu, nggak seperti Pancasila. Pancasila kan membunuh pasti dihukum, ada hukumnya, apa hukum atau terus kita kembali lagi misal tadi Pancasila diganti dengan komunis. Memang komunis itu untuk memajukan suatu negara itu bagus. Kita contoh saja kayak RRC itu komunis, dia bagus untuk memajukan negara itu bagus, tapi untuk rakyatnya pasti penuh kekerasan, gak bagus. Apa-apa digedor, apa-apa ditembak gitu. Tapi kalau Pancasila itu enggak. Pancasila itu apa-apa hati-hati ya, hamnya.
hukumnya, ada yang namanya hitung-hitungannya, nggak asal ngelakuin gitu kan. Kita nggak suka sama orang nih, samperin ke rumahnya, tembak, gorok, enggak. Itu kuno, itu kayak komunis deh. Kita contoh aja jenderal-jenderal kita dulu itu kan dituduh kayak ingin mengkudeta kan, padahal Cakrabirawa itu sendiri yang dipimpin oleh Jenderal Untung itu yang mau mengkudeta Soekarno. Soeharto dikambing hitamkan. Ya memang ceritanya itu simpang siur, karena kenapa? Cerita itu diceritakan oleh pemenang, ya kan? Cerita itu diceritakan oleh pemenang. Tapi kan kita lihat sendiri sekarang gimana. Cerita itu mana yang benar, mana yang salah. Masa jenderal itu semuanya salah, ya kan? Terus dibunuh, dimasukin sumur. Itu nggak bagus menurut saya itu. Apa namanya komunis itu. Makanya waktu itu pendahulu Indonesia itu merumuskanlah Pancasila. Itu dengan hati-hati itu dipikirkan Pancasilanya bagaimana urutannya, dari Soekarno mengusulkan ini, Bung Hatta mengusulkan ini, Muhyamin mengusulkan ini, beda-beda tuh dari kepala kan. Akhirnya apa? Waktu itu dia merembuk jadi satu. Mereka itu bagaimana nih bagusnya, ya kan? Isi kepala saya ini, isi kepala dia ini, isi kepala mereka ini, gitu kan. Mereka satukan, mereka ambil satu-satu itu poin-poin yang mungkin. Atau dia merumuskan lagi bagaimana bagusnya nih, bagaimana poinnya biar sama, ya kan, untuk kesatuan Indonesia ini. Maka itu, masa kita mau mengabaikan atau mengkhianati ibaratnya hasil-hasil jerih payah pahlawan kita yang telah lelah merumuskan Pancasila dengan baik-baik, dengan hati-hati, dengan penuh kehati-hatian gitu, untuk masa depan bangsa dan negara, cucu dan anak-anak kita ke depan nanti. Makanya saran saya untuk anak-anak muda sekarang di Indonesia khususnya itu jangan mudah terpengaruh budaya luar. Boleh terpengaruh budaya luar, tapi jangan diseret-seret lah, ibarat jangan sampai budaya luar itu menjadi kebiasaan atau menjadi menjadi prinsip hidup kita gitu kan. Kita harus memegang teguh landasan negara kita, Pancasila. Kita tanamkan nilai-nilai Pancasila dari 1 sampai 5. Karena kenapa? Anak-anak muda sekarang itu mudah sekali terpengaruh dari budaya luar tadi, yang saya bilang tadi, mudah terpengaruh dari budaya luar tadi. Jadi pesan saya untuk anak muda sekarang khususnya yang di Indonesia, jadilah jati diri Anda sendiri. Jangan meniru gaya orang, jadilah style Anda sendiri, temukan style Anda sendiri gitu. Dan jangan lupa leluhur Anda itu dari mana. Misal banyak anak muda sekarang orang Jawa misalnya, tapi dia nggak bisa Jawa. Nah itu fatal gitu. Itu fatal untuk kedepannya. Nanti yang mewariskan budaya atau bahasa mereka itu siapa? Ya kan? Bisanya malah bahasa gaul, bro, sis. Bahasa daerah malah lupa. Nggak apa-apa kalau misal bahasa gaul apa, bahasa daerah apa, masih nggak masalah, bagus. Itu namanya menyinkronkan diri akan keadaan sekarang, tren sekarang gitu. Tapi ingat, jangan lupa kita itu ada di mana, ada di negara mana. Kita jadi harus menerapkan gitu kan nilai-nilai Pancasila itu sendiri dari 1 sampai 5. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Itu kalau kata Pak Prabowo Subianto itu. Saya mengutip kata dia. Jadi mulailah dari diri sekarang, mulailah dari diri Anda sekarang juga. Gitu. Kalau tidak, Indonesia masa depannya itu akan suram. Tidak ada penerus atau lanjut dari perjuangan pahlawan-pahlawan kita zaman dulu. Mungkin itu saja pendapat saya dan pesan saya untuk anak-anak muda sekarang di Indonesia. Lanjutkan, silakan. Ya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bang Dewa karena sudah menemani saya untuk wawancara hari ini. Ya, dengan senang hati. Ya,
Sekian dari aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.